Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk sama-sama mengkaji kitab adab-adab Islam yang sahih, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, yaitu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh satu perjalanan, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka dengan perjalanan menuntut ilmunya itu Allah akan mudahkan dia perjalanan menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum, dan tidaklah suatu kaum segolongan manusia yang berkumpul di suatu rumah di antara rumah-rumahnya Allah, mereka saling menelaah kitab, saling menelaah Al-Quran, mengkaji isi-isinya sesama mereka, maka tidak ada kata lain illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan kepada mereka yaitu ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka juga akan diberikan rahmat, dan juga wahaffathumul malaikah, orang-orang yang berada di majelis ilmu tersebut juga akan diliputi oleh para malaikat. Semoga kita pada malam hari ini termasuk dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang disebutkan. Alhamdulillah, pada pekan yang lalu kita sudah membahas adab terkait dalam persaudaraan. Di antara adab yang terpenting yang dibahas pada pekan lalu adalah bahwa ketika kita mendatangi suatu kaum, mendatangi suatu daerah,
untuk mengunjungi saudara kita, ya, karena kecintaan kita kepadanya, karena berdasarkan cinta kita kepada Allah, maka itulah yang menyebabkan turunnya cinta Allah kepada kita. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah disebutkan pada pekan lalu, haqqat mahabbati mutahabbina fiyya. Ya. Kedua orang yang saling mencintai itu, maka dia benar-benar mendapatkan atau akan diberikan cintanya aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqat mahabbati lil mutabadzilina. Dan dua orang yang saling berkorban, maka mereka juga berhak untuk mendapatkan cintaku, kata Allah. Dan wa haqqat mahabbati lil mutazawwirina fiyya, juga orang yang saling berkunjung satu sama lain, ia juga mendapatkan, berhak diberikan cintaku. Kemudian pada malam hari ini kita akan melanjutkan tentang adab Islami seputar persaudaraan. Kemarin sudah sampai nomor berapa? 16. Yang ke-17 yaitu menjaga rahasia persaudaraan. Menjaga rahasia persaudaraan. Disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala idza haddatsa ar-rajulul haditha thumma iltafata fahiya amanatun. Idza haddatsa ar-rajulu al-haditha, kalau sekiranya ada salah seorang membicarakan orang lain dengan suatu pembicaraan, dan pembicaraan ini adalah pembicaraan yang cukup rahasia, pembicaraan ini adalah pembicaraan aib, tsummal tafata, kemudian orang yang diajak bicara ini ia berpaling dari si orang tersebut, berpalingnya baik ia pergi meninggalkannya, berpalingnya baik ia mengubah arah pembicaraan, fahiya amanah, maka si orang tadi yang berpaling dari pembicaraan ini, maka dia telah melaksanakan suatu amanah. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwa ketika kita diminta oleh orang lain untuk merahasiakan sesuatu, maka rahasia ini begitu berat untuk kita tanggung selama hidup kita. Kenapa? Karena harus kita jaga hingga akhir hayat kita. Tidak boleh kita sebarkan. Kita pernah mendengar dari seseorang bahwa si fulan berzina. Kita tidak boleh menceritakan kepada orang lain tentang berita ini, karena perzinahan itu sangat berat ketika kita menyebutkan si fulan telah berzina. Ya, itu butuh ditunjukkan saksi-saksinya, ya, dan tidak ringan. Nah, ketika kita mendengar tuduhan ini, kita harus menjaga berita tersebut. Tidak boleh kita sebarkan kepada orang lain, karena nanti akan ada orang yang tidak amanah, dia menyebarkan padahal itu hanya sekedar fitnah. Ya. Selama belum terbukti, maka tidak boleh kita ungkapkan. Ya, itu nomor 17, menjaga rahasia saudara kita. Yang ke-18 yaitu memberi nasihat saudara. Memberi nasihat saudara. Imam Muslim meriwayatkan dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu,
Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasiha. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-dinu an-nasiha, bahwa agama itu nasihat. Qulna liman. Kemudian para sahabat bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Qala, kemudian beliau menjawab, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan juga untuk para imam kaum muslimin, wa ammatihim, juga umatnya. Bagaimana nasihat untuk Allah itu terjadi? Yaitu nasihat untuk Allah terjadi dengan cara beriman kepada Allah, meninggalkan syirik atau meninggalkan persekutuan kepada Allah dalam beribadah kepadanya. Kita mensifati Allah dengan sifat lain yang layak untuknya. Kita mensifati Allah dengan sifat yang telah Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya. Dan kita juga mensucikan Allah dari segala kekurangannya yang dimiliki manusia. Kita juga mensucikan Allah dari segala aib yang dimiliki oleh makhluk-makhluknya. Kemudian kita juga melakukan amal soleh, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Itulah terjadinya nasihat, bentuk nasihat kepada Allah dengan cara mengimani Allah, meninggalkan kesyirikan, melaksanakan ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Kemudian bagaimana nasihat terjadi untuk Rasulullah SAW? Untuk kitabnya Allah Ta'ala, yaitu Al-Quran. Nasihat ini terjadi dengan cara mengimani Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Kalam Allah, ucapan Allah, firman Allah. Allah turunkan Al-Quran ini kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui perantara Jibril alaihissalam. Kita meyakini bahwa ketika kita membacanya akan mendapatkan pahala. Dan pahala yang kita lafalkan dari Al-Quran tidak dihitung. Alif Lam Mim adalah satu pahala, akan tetapi alif satu pahala, lam satu pahala, mim satu pahala. Dan satu pahala ini setara dengan 10 kebaikan. Ketika kita melafalkan alif lam mim, maka kita akan mendapatkan 30 kebaikan. Sekarang ketika kita melafalkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang jumlah huruf di dalam basmalah ini berjumlah 19 huruf, maka bayangkan berapa pahala yang akan kita dapatkan, yaitu 190 kebaikan. Lalu bagaimana ketika Al-Quran kita baca setiap hari? Ya. Setiap hari, pagi 2 halaman, malam 2 halaman. Kemudian sekitar 3-4 bulan kita sudah tuntas satu Al-Quran. Berapa pahala yang akan kita dapatkan? Maka para ulama menyebutkan sekitar 30 ribuan lebih pahala yang akan kita dapatkan. Itu cara beriman kepada Al-Quran, atau nasihat kepada Al-Quran. Dan ketika kita membaca Al-Quran, mendapatkan ayat-ayat rahmah,
kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertemu ayat-ayat surga, kita memohon surga. Kita bertemu dengan ayat-ayat tentang kebaikan, kita memohon kebaikan. Dan ketika kita bertemu dengan ayat-ayat azab, kita berlindung dari azab tersebut. Kemudian wali rasulihi, nasihat untuk rasulnya. Bagaimana ini bisa dilakukan? Yaitu dengan cara bitasdiqi risalatihi, yaitu dengan cara mempercayai risalah Nabi Muhammad SAW. Seluruh ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tidak pernah ada kekurangan sedikit pun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ya. Pada hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan ya agama kalian. Agama sudah sempurna, tidak pernah kurang. Kalau kita meyakini bahwa risalah ini kurang, berarti kita telah mengatakan Nabi Muhammad SAW berdusta atas apa yang diminta oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Berarti kita sudah menuduh Nabi Muhammad tidak amanah, telah menyembunyikan risalah. Maka iman atau nasihat kepada Rasulullah bisa terjadi dengan cara mempercayai risalahnya Nabi. Bahwa segala apa yang datang dari Nabi kita harus taati. Ya, harus kita taati. Kita hidupkan sunnahnya, kita ajarkan sunnahnya. Ya. Kemudian bagaimana nasihat kepada kaum muslimin, kepada para pemimpin kaum muslimin, kepada para ulamanya, yaitu dengan cara menolong mereka di atas kebenaran, mentaati mereka di atas kebenaran, dan kita memberitahu kesalahan-kesalahan mereka dengan cara menasihati mereka dengan kelembutan, langsung mendatangi mereka, memberi nasihat mereka, dan kita juga tidak pernah keluar dari barisan kaum muslimin. Ya. Kemudian bagaimana dengan wa'ammatihim, itu dengan umat, ya, yaitu dengan cara berbuat baik, saling membantu satu sama lain, ya, di masyarakat secara individu maupun secara masyarakat, ya, meninggalkan gangguan sesama mereka, ya, baik yang kita kenal maupun tidak kenal, dan kita mengajarkan apa yang orang lain tidak tahu, baik perkara dunia maupun perkara agama. Kemudian kita juga menjaga aurat mereka, menjaga rahasia mereka, menjaga keburukan-keburukan mereka. Kita menghilangkan segala kemadharatan yang akan datang kepada mereka. Inilah salah satu bentuk dari nasihat kepada kaum muslimin secara umum. Maka di sini disebutkan tadi pada poin ke-18, nasihat kepada saudara kita masuk dalam hadis ini. Maka ketika ada saudara kita yang kemungkinan besar dia jatuh dalam kemaksiatan, kita beri nasihat. Sebagaimana kita juga ingin diberi nasihat ketika kita terjatuh. Kita beri nasihat dia dengan cara yang baik, bukan dengan cara menghakimi. Kemudian yang ke-19, yaitu tidak menjauhi saudaranya. Tidak menjauhi saudaranya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Ayyub Al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li rajulin ay yahjuru akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak
Tidak halal seseorang itu dia menjauhi saudaranya melebihi 3 hari 3 malam. Tidak halal seseorang menjauhi saudaranya, menghajar di sini tidak ngajak bicara, ya, sama sekali. Dicuekin. Fauqa tsalasi layali. Lebih dari 3 hari 3 malam. Yaltaqiyani, ketika kedua orang tersebut saling bertemu, saling berpapasan, fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Keduanya sama-sama berpaling. Wa khairuhum alladzi yabda'u bis-salam. Dan di antara keduanya siapa yang paling baik? Yang memulai salam. Ada seseorang yang pernah diancam, ya, dengan ancaman, awas, ketika nanti bertemu, itu kan akan terjadi sesuatu. Si fulan ini tidak tahu menau, tiba-tiba mendapatkan ancaman. Ya. Jadi kebawa masalah. Masalahnya bukan dengan si fulan, tapi terbawa-bawa sehingga mendapatkan ancaman dari si pelaku. Kemudian suatu ketika, ya, yang diancam ini bertemu dengan yang mengancam. Yang diancam langsung mendatanginya, menyalaminya berjabat tangan dan mengucapkan salam. Assalamualaikum, bagaimana kabar kamu? Tiba-tiba si orang yang tadi mengancam, ya kan, wajahnya berubah. Wajahnya berubah. Mau marah nggak jadi, ya kan? Akhirnya menjawab waalaikumsalam. Saling bertanya kabar. Selanjutnya ancaman pun tidak terjadi. Ya. Nah, ini diantara hikmah. Wa khairuhum alladzi yabda'u bis-salam. Ya. Yang paling baik di antara keduanya itu adalah yang memulai salam. Jadi ketika permasalahan itu permasalahan duniawi, kita banyak-banyak memberi uzur kepada saudara kita. Ya. Kalau ternyata si fulan sudah susah kita beri uzur, ya biarkan saja, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita sudah selesai. Kita sudah mencoba berbuat baik. Melakukan sebisa mungkin dengan segala apa yang kita punya. Kita sudah banyak husnudzon, tapi ternyata si fulan malah tetap berbuat buruk kepada kita. Maka udah kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diambil pusing. Dan yang terakhir, yang ke-20, jangan sampai terjadi adanya fitnah dan adu domba. Imam Bukhari meriwayatkan dari Hammam qala kunna ma'a Hudzaifah radhiyallahu anhu faqila lahu. Suatu ketika kami bersama sahabat Hudzaifah bin Yaman. Kemudian dia ditanya, "Inna rajulan yarfa'ul haditsa ila Utsman." Faqala lahu Hudzaifah, "Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhul jannata qattat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang pengadu domba. Ya. Bagaimana mengadu domba? Ke si A ngomong, si fulan mau ke si A ngomongnya B. Ke si B ngomongnya A. Diadu domba. Oh, si A begini-begini, si B begini-begini. Akhirnya apa? Bertemu, saling caci maki, saling mengeluarkan amarahnya. Ya. Nabi SAW menyebutkan lairul jannah qattan, bahwa pengadu domba tidak akan masuk surga.
Kemudian adab yang selanjutnya adalah adab tentang mengunjungi orang yang sakit. Mengunjungi orang yang sakit. Yang pertama, bahwa orang yang kita kunjungi itu kita doakan agar ia sembuh. Ya. Berdoa kepada Allah untuk kesembuhannya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah binti Sa'ad bahwa ayahnya anna abaha qala tasakkaitu bi Makkah syakwan syadidan. Ya, ketika di Mekah aku merasakan rasa sakit yang sangat parah. Faja'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduni. Kemudian Nabi datang menjengukku. Fakultu, ya Nabi Allah. Kemudian aku bertanya, wahai Nabiullah, inni atruku mal. Aku ini meninggalkan harta wa inilah atruku illa ibnatan wahidah. Dan aku tidak meninggalkan kecuali satu anak perempuan. Ya. Dan aku, kata ayahnya Aisyah, itu saat aku meninggalkan harta dan aku juga meninggalkan satu anak perempuan. Kemudian fa'usi bithulutsai mali wa atruku thulutsa. Maka berikan aku wasiat, katakan. Mohon maaf. Kemudian aku memberi wasiat untuk memberikan 2/3 hartaku dan meninggalkan 1/3-nya. Kemudian Nabi menjawab, "La, jangan." Qultu, kemudian kata Sa'ad, "Fa'usi bin nisfi wa atruku nisfa?" Atau aku wasiatkan supaya meninggalkan setengah hartaku dan setengahnya untuk dia. Dijawab lagi, "La, jangan." Fa'usi bitsulusi wa atruku laha as-sulusain, atau 1/3 aku berikan dan aku tinggalkan 2/3-nya. Kemudian kata Nabi, as-sulus, cukup 1/3 aja, was-sulusu katsir. Ya, 1/3 itu udah banyak buat anak perempuan kamu. Summa wada'a yadahu ala jabhatihi. Nah, kemudian Nabi SAW meletakkan tangannya itu di keningnya Sa'ad. Karena Sa'ad tadi diceritakan sedang menderita sakit yang parah. Summa masaha yadahu ala wajhi wa batni. Ya. Kemudian Nabi SAW mengusapkan tangannya itu ke wajah dan perutnya. Summa qala, kemudian Nabi berkata, Allahumma shfi Sa'dan wa atmim lahu hijratahu. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad dan sempurnakanlah hijrahnya. Famaziltu ajidu bardahu ala kabidi fima yukhalu ilayya hatta sa'a. Aku merasakan dinginnya, ya, dari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, man 'ada maridan lam yahdur ajaluhu. Barang siapa yang mengunjungi orang sakit dan belum tiba ajalnya, faqala indahu sab'a mirarin. Kemudian dia berdoa di sisinya, dia mengucapkan 7 kali, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka illa afahullahu min dzalikal marad. Maka tidak ada kata lain, ia akan disembuhkan oleh Allah dari penyakitnya tersebut. Doanya apa? Tadi 7 kali. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. Ya. As'alullahal azim
Rabbal arsyil azim ayyashfiyan. 7 kali dilafalkan kepada siapa? Kepada orang yang sakit. Maka illa afahullahu min dzalikal marad. Maka tidak ada kata lain, Allah pasti akan menyembuhkannya dari sakit tersebut. Doa ini pun bisa kita lafalkan untuk diri kita sendiri. Kita letakkan tangan kita kepada tempat yang sakit. Kita lafalkan doa ini. Cuman doanya berubah, bukan ayyashfiyak. Kalau ayyashfiyak itu supaya kamu sembuh. Tapi ayyashfiyan, ya, agar menyembuhkanku. Kemudian dalam hadis lain, idza ja'a ar-rajulu ya'udu maridan. Kalau ada seseorang ia menjenguk orang sakit, falyaqul Allahumma shfi 'abdak. Ya Allah, sembuhkanlah hambamu ini yang kaula ka'aduwan, yang mana hambamu ini ia membela engkau dari musuh, au yamsilaka ila janazatin, atau ia juga berjalan untuk menuju sholat jenazah. Ya. Doanya bebas apa saja, mau bentuk bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Yang terpenting ketika kita mendatangi orang yang sakit, kita bacakan doa untuk orang sakit tersebut. Baik dengan doa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ataupun dengan doa kita sendiri. Kemudian yang kedua, kita meminta orang yang sakit tersebut untuk bersabar. Ya, untuk bersabar. Allah Ta'ala menyebutkan wa basyiris sabirin, dan berilah kabar baik untuk orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa orang-orang yang bersabar itu? Ketika ia ditimpa suatu musibah, ia akan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya milik Allah dan segalanya kembali kepada Allah. Kata Allah lagi, ulaika alaihim shalawat. Mereka itulah orang-orang yang sabar, ia akan mendapatkan ampunan dari Rabbihim, dari Rabbnya, wa rahmatun, dan kasih sayang. Coba, orang yang sabar, dia menerima musibah yang ia alami, maka Allah akan berikan dia ampunan, Allah akan berikan dia kasih sayang. Atas dasar apa? Kesabaran yang telah menimpa dirinya. Karena ia yakin bahwa musibah yang menimpa dirinya itu dari Allah dan kembali kepada Allah. Bahwa musibah yang ia alami, yang ia derita, itu juga bersumber dari dosa-dosa yang ia lakukan. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat, ya, aidikum, aidinasya. Bahwa musibah yang terjadi itu pasti akibat dari ulah manusia itu sendiri. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, kita tidak perlu menyalahkan orang lain. Lihat diri sendiri. Bahwa kita terlalu banyak dosa sehingga Allah uji kita dengan suatu musibah. Maka ketika kita menjenguk orang sakit, kita ajarkan untuk bersabar. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Barang siapa yang sakit, ya, atau ia melakukan suatu perjalanan, kutiba lahu, ia akan dicatat dalam menjadi suatu pahala, mithlu ma kana ya'malu muqiman, yang biasa ia lakukan selama ia berada, ya, dan selama ia sehat. Jadi kebaikan-kebaikan, amalan-amalan yang kita lakukan sebelum kita sakit, sebelum safar, kemudian kita terjatuh sakit, kemudian kita pergi safar. Kebaikan-kebaikan yang biasa kita lakukan secara konsisten itu akan dihitung pahalanya sama, walaupun kita tidak melakukan amalan tersebut. Karena Nabi SAW menyebutkan mislu makana ya'malu muqiman,
ia akan mendapatkan kutibalahu, ya, dia akan mendapatkan pahala, akan dicatat pahala seperti yang biasa ia lakukan. Pada pagi hari ia sering sholat duha rutin, jarang sekali ditinggalkan. Kemudian dia sakit jatuh selama 3 hari, maka pahala sholat duha akan tercatat selama 3 hari tersebut ketika ia sakit. Seseorang biasa melakukan sholat witir sebelum tidurnya. 3 rakaat ia lakukan sebelum tidur. Itu rutin. Menghindari apa? Menghindari tidur yang pulas sehingga ia bangun ketika azan subuh. Ya, rutin ia lakukan. Namun ketika terjadi sakit atau ia melakukan suatu perjalanan yang jauh sehingga ia tidak mampu melaksanakannya akibat sakit atau akibat safar tadi, maka Allah tetap akan mencatat kebaikannya, ya, mencatat pahala dari sholat witir tersebut. Ya, karena janji tadi kutibalahu mislu ma kana ya'malu muqiman shahihan. Kemudian yang ketiga, bahwa di antara sunnah adalah mengunjungi orang yang sakit dengan cara berjalan kaki. Mengunjungi orang yang sakit dengan cara apa? Berjalan kaki. Selama masih bisa kita tempuh dengan jalan kaki, kita tempuh dengan jalan kaki. Tapi ketika tidak bisa kita tempuh dengan jalan kaki, harus dengan kendaraan, maka kita tempuh dengan kendaraan. Dalam Sahihain dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Adani Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar fi Bani Salimah." Nabi dan Abu Bakar menjengukku di Bani Salimah. Masyiaini. Keduanya itu berjalan kaki. Fawajadin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la aqilu syai'an. Pada saat Nabi menemuiku, ia mendapatiku tidak sadar sama sekali akibat apa? Sakit yang dideritanya. Ya, diderita oleh Jabir tadi. Fada'a bima'in fatawadda'a minhu. Kemudian Nabi meminta air. Kemudian Nabi berwudu dengan air tersebut, kemudian memercikkan tsumma rasya alayya. Kemudian Nabi memercikkan air tersebut kepada Jabir. Fa'afaqtu, kemudian aku pun tersadar. Faqultu ma ta'muruni an asna'a fi mali ya Rasulullah. Kemudian Jabir ketika bangun tersadar, ia bertanya kepada Nabi, apa yang kau perintahkan, ya, aku untuk berbuat terhadap hartaku wahai Rasulullah? Ya. Nah, di sini kita tahu, kita bisa ambil hikmah bahwa Jabir ia sakit, ya, ia sakit parah, kemudian dia tersadar, dan di sini kita boleh meminta wasiat, ya, memberikan wasiat apabila kita tahu kemungkinan kita sudah tidak ada harapan hidup. Di sini langsung minta wasiat, ya, minta nasihat kepada Rasulullah. Ma ta'muruni an asna fi mali ya Rasulullah. Kemudian disebutkan lagi, man ada maridun lam yazal fi khurfatil jannah. Barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, maka ia berada dalam taman surga. Qila ya Rasulullah, wa ma khurfatul jannah? Wahai Rasulullah, apa taman surga itu? Qala janaha, yaitu buah yang dipetik dari surga. Kemudian yang keempat, dianjurkan bagi orang yang mengunjungi orang sakit untuk mengucapkan la ba'sa 'alaika tahurun insyaallah atau la ba'sa tahurun insyaallah. Dianjurkan bagi orang yang mengunjungi orang sakit, menjenguk orang sakit, mengucapkan la ba'sa tahurun insyaallah.
Suatu ketika dari Abdullah bin Abbas bahwa Nabi SAW pernah masuk ke sebuah rumah orang Arab Baduy yang Nabi kunjungi. Kemudian wa kana nabiyyu idza dakhala ala maridin ya'udu qala la ba'sa tahurun insyaallah. Nabi ketika masuk kepada orang yang sakit yang ia kunjungi, Nabi mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. Yaitu enggak apa-apa. Ya, tahur insyaallah akan sembuh atau baik-baik saja. Nah, dari kalimat ini, la ba'sa tahur insyaallah, kita bisa ambil faidah juga bahwa ketika kita menemui orang sakit, kita memberikan motivasi. Ya, la ba'sa itu artinya enggak apa-apa, ya. Contoh dokter, ya. Di dalam data Bapak ini menderita kanker. Menurut data, hidup Bapak ini tinggal 2 bulan lagi. Ya, ini menyelesaikan kaidah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di sini Nabi menyebutkan la ba'sa tahurun insyaallah, nggak apa-apa, sembuh insyaallah, kondisinya baik insyaallah. Jadi memberi motivasi. Tapi kalau si dokter menyebutkan Bapak hidup tinggal 2 bulan lagi. Kira-kira kita kalau mendapatkan pesan begitu, apa yang terjadi? Ya. Kalau iman kita kuat, kita akan memperbanyak ibadah. Tapi kalau iman lemah, apa yang terjadi? Murung diri di rumah. Menghitung hari setahun ke-6 tinggal 59 hari lagi. Tinggal 58 hari lagi, terus menghitung hari. Ya, jadi di sini Nabi SAW memotivasi orang yang sakit untuk tegar, ya, menghadapi sakitnya. Jadi, ya, jangan sampai diberikan kata-kata pesimis. Di sini la ba'sa tahur insyaallah juga memiliki makna menghibur orang yang sakit. Insyaallah hadza minni, ini dari ana untuk malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi nanti pada pekan selanjutnya, mungkin pekan pertama, ya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan adab mengunjungi orang sakit pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk antum. Apa yang salah dari anda pribadi, anda mohon ampun kepada Allah SWT. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.